Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 39. Raka mengiringinya dengan senyum lebar. Begitu puas melihat sang istri mendengarkannya. Saat Sarah menghilang di balik pintu kamar mandi, Raka meraih ponselnya dan menelpon Dea. "Halo, ya Pak." Suara Dea menyambut dari seberang. "Dea, mulai hari ini aku mau kamu selalu berada di samping istriku. Jika aku tidak ada, perintah itu tanpa basa-basi lagi. Tapi, Pak, bagaimana saya mengurus semua keperluan Bapak di kantor?" Dea terdengar sedikit ragu. "Kamu menemani Sarah kemana saja jika dia ingin pergi atau butuh bantuan. Saat aku tidak bisa menemaninya," sahut Raka. "Oh, siap Pak," sahut Dea dengan riang. Dia sangat suka berada di dekat ibu bos yang baik hati itu. "Carikan aku seorang asisten sementara sampai Sarah melahirkan," lanjut Raka kemudian. Laki apa perempuan?" tanya Sarah dengan ragu. Laki saja," sahut Raka dengan tegas. "Oke, Pak. Dia tidak ingin asisten perempuan yang bisa membuat masalah baru nantinya. Terlebih menjaga perasaan sang istri adalah yang terpenting baginya. Oh, iya, satu hal lagi yang paling penting." "Apa Pak?" "Jangan biarkan Sally mendekati Sarah. Ingat itu." "Baik, Pak. Siap, saya laksanakan." Raka memastikan Dea mengerti semua tugasnya, sebelum kemudian menutup panggilan telepon itu. Raka tidak akan mau terulang kejadian yang sama saat Sally menyerang istrinya itu. Dia hanya berusaha melindungi istri dan anaknya. Masa lalunya dengan Sally benar begitu sulit diakhiri. Mantan tunangannya itu tak pernah menyerah untuk mengganggu hidupnya dan Sarah. Tidak terasa, usia kehamilan Sarah telah memasuki 9 bulan. Sebentar lagi dia akan sampai pada momen yang ditunggu. Kelahiran buah hati tercinta tinggal menunggu waktunya saja. Bahkan Raka tampak lebih tegang dari istrinya. Tidak hanya gugup pada keadaan bayi tapi juga mencemaskan Sarah. Persalinan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Jadi selain sang ibu waspada, kamu sebagai papanya juga harus lebih siaga, sayang, pesan mama kepada Raka. Yang mau lahiran Sarah tapi kok rasanya aku juga tegangnya bukan main mah. Seperti mau lahiran juga. Raka mengeluh. Sampai perutnya sering merasa kram dan mual beberapa hari terakhir setelah mendengar bayinya sudah mendekati jadwalnya untuk brojol. Jangan aku merasakan kontraksi palsu yang dibilang dokter Yogi itu. Alis Raka bertaut lucu. Yang hamil siapa? Yang kontraksi siapa? Masa kamu yang kontraksi? Mama tergelak mendengar keluh kesah sang anak yang tampak resah menunggu kelahiran putra pertamanya ini. Itu karena kamu agak tegang dan stres. Seharusnya kamu lebih tenang untuk istrimu. Jangan malah kamunya lebih stres dari istrimu. Apalagi menjelang akhir kehamilan, janin bisa terasa sangat berat sehingga membuat istri seringkali merasa kelelahan. Istri harus lebih diperhatikan. Loh, tegur mama. Sudah, Ma. Raka siaga 86. Sekarang aku full time di rumah. Keluar kecuali penting sekali dan tidak bisa diwakilkan baru ke kantor. Raka membela diri. Tapi, Sarah lebih banyak uringan akhir ini, Ma. Kadang ngambeknya itu luar biasa. Salah aku didiemin. Bingung sama maunya apa. Raka menghela nafas. Sayang, perempuan menjelang melahirkan memang tingkat stres lebih besar dari biasa. Dimaklumi sajalah. Senang, khawatir, takut, capek campur aduk seperti gado. Bukan hanya itu, suasana hati istri juga bisa berubah. Ubah karena merasa takut dan khawatir untuk menjalani proses persalinan nantinya. Namanya juga baru pengalaman pertama. Mama menurunkan volume suaranya, memberi wejangan kepada sang anak. Raka manggut.
Kalian minggu kemarin ke dokter, kan? Dokter bilang apa? Tanya Mama dengan penasaran. Iya, bayinya sehat. Sehat saja, Ma. Jawaban Raka membuat pias lega di wajah Mama. Istrimu bagaimana? Dia kondisinya fit saja kan? Semua baik. Baik saja. Kecuali. Raka celingukan takut Sarah tiba berada di belakangnya. Kecuali. Dia sekarang sedikit pemarah dan ngambekan. Bisik Raka kepada Mama. Sambil celingukan. Mama tertawa mendengarnya. Membuat wajah Raka menjadi masam. Kalau disentuh sedikit saja kadang melotot sampai matanya itu sebesar kelereng. Calon papa muda ini curhat dengan memelas kepada Mama. Hus, istri lagi hamil besar begitu. Ya harus pengertianlah. Jangan suka minta macam. Tapi aku suka sekali dekat dengannya. Baunya itu Ma, bikin Raka mabuk kalau tidak dekat dia. Mungkin bau ibu hamil memang menggoda ya, Ma, dalih Raka. Alah, alasanmu saja. Dari dulu kamu memang sudah mabuk kepayang duluan sama istrimu itu. Mama tergelak mendengar alasan Raka yang ngada. Tidak ada larangan untuk bermesraan ketika istri sedang hamil. Namun, mungkin saja istrimu kadang moodnya lagi down terus merasa enggan untuk melakukannya. Dipahami saja. Itu bawa perut besar. Kamu kira enak apa? Tapi kamu harus menghormati dan memahami keadaan ini. Temukan cara lain yang lebih elegan untuk menjaga kemesraan dan menunjukkan kasih sayangmu padanya. Mama terkekeh sambil acak rambut anaknya itu dengan kasih sayang. Raka mungkin sudah dewasa. Bahkan sebentar lagi akan mempunyai anak. Tapi untuk beberapa hal dia tak pernah bisa dewasa. Bahkan kadang dia tak malu untuk mencari nasihat dari mamanya. Ma, kemarin waktu Raka menemani Sarah ke kelas ibu hamil. Rasanya tidak tega pas diajari teknik memijat istri untuk mengelola rasa sakitnya dan juga belajar posisi mendampingi istri yang tepat selama ia melahirkan. Sepertinya melahirkan itu sakitnya akan luar biasa. Raka berbicara dengan bimbang. Itu sudah kodrat wanita, sayang. Ketika melahirkan dia harus merasakan sakit. Tapi saat kamu melihat anakmu lahir ke dunia, maka semua rasa sakit itu menjadi sangat sepadan. Mama tersenyum membuyarkan kegelisahan Raka. Tapi rasanya tak tega melihat istriku kesakitan nantinya. Ma, ku sarankan dia operasi caesar saja tapi Sarahnya ngeyel. Mau melahirkan normal katanya. Raka menghela nafas. Wajahnya sedikit kesal. Caesar dengan normal. Sama punya resiko masing-masing. Tidak ada yang benar nyaman. Namanya juga melahirkan. Jika memang kondisi bayi dan istrimu sehat saja, ya biarlah dia memilih normal saja. Menikmati sakit saat melahirkan itu. Menyempurnakan diri istrimu sebagai ibu. Raka manggut lagi. Sekarang dia sedikit lebih tenang. Tapi, ingat pesan Mama. Jagalah istrimu karena Sarah akan menjalani bagian yang terberat selama kehamilan, yaitu persalinan. Ia nantinya akan mengalami nyeri, kelelahan, dan menghadapi berbagai resiko persalinan. Oleh karena itu, kurangi beban istri dengan selalu membantu dan mendampinginya menjelang melahirkan. Jangan suka bersikap menjengkelkan apalagi keluyuran tak jelas. Ini waktu brojol. Loh, Raka tidak pernah keluyuran. Ma, sergah Raka dengan lagak protes. Jadi ayah itu tidak sama dengan sebelumnya. Tanggung jawabmu lebih besar, Nak. Ingat itu. Iya, Ma. Raka akan mengingatnya. Di penghujung trimester ke-3 kehamilan Sarah, mereka sangat intens memeriksakan kandungan ke Dokter Yogi. Bayinya sehat, jantung berfungsi dengan benar, paru juga semakin baik dan sudah dapat berfungsi. Semua organ tubuh sudah bekerja dengan baik, kata Dokter Yogi. Jangan heran jika merasakan gerakan yang lebih sering dari biasanya pada usia seperti ini. Bayi memang lebih aktif menjelang melahirkan. Apalagi ruang di dalam rahim sudah semakin sempit.
tambah dokter tampan itu. Tubuhnya dapat memutar dengan posisi kepala ada di bawah menghadap jalan lahir. Sarah juga akan semakin dekat dengan proses persalinan. Jadi siapkan mental dan fisik Sarah sebaik mungkin. Seiring semakin bertambahnya usia kehamilan, posisi bayi juga nantinya akan masuk ke panggul. Ini artinya, bayi siap untuk dilahirkan. Dok, ini Kira kapan ya melahirkannya? Raka bertanya dengan tak sabar. Paling lambat, akhir bulan ini. Hah, 2 minggu lagi. Raka bertatapan dengan Sarah, antara senang dan tegang. Perkiraan tanggal kehamilan, tanggal 24 akhir bulan ini. Sekarang detak jantung mereka berpacu lebih cepat dari biasanya. Sebentar lagi mereka bertemu dengan hari yang ditunggu. Memasuki usia kehamilan 38 minggu. Ini seharusnya bobot janin telah mencapai hampir 3 kg. Tapi dari hasil USG sepertinya berat badan baby kita ini masih kurang ideal dari usianya. Dokter Yogi mengerutkan keningnya. Jadi harus bagaimana, Dok? Tanya Sarah dengan khawatir. Tenang saja. Ini hanya perkiraan sebenarnya. Tapi alangkah baiknya makan makanan bergizi lebih banyak lagi. Selain vitamin jangan lupa susunya rutin ya. Terus bisa lebih banyak konsumsi juice buah, yogurt, telur, kacangan. Istirahat cukup dan kurangi stres menjelang persalinan. Saran Dokter Yogi. Tuh, sayang. Pokoknya nanti aku yang suapin kamu makan. Pokoknya, bayiku harus 5 kilo pas lahiran. Enak saja, masa bayinya harus 5 kilo? Aku bisa pingsan mengeluarkannya. Sarah mencubit pinggang suaminya itu dengan cemberut. Yogi tak bisa menahan tawa melihat Raka yang begitu bersemangat. Raka dan Sarah benar berusaha mempersiapkan diri untuk kelahiran sang bayi. Buah hati mereka. Meski sebagai calon orang tua masih minim pengalaman tapi mereka berdua begitu antusias untuk belajar. Mendengarkan pengalaman orang lain dan nasihat dari orang tua itu adalah pendidikan yang sangat berharga. Sepertinya rambut pendek lebih bagus. Simple. Sarah mematut wajahnya yang cabi di depan cermin. Raka yang sedang asyik memeriksa beberapa dokumen di atas sofa bed kamar, pura tidak mendengar. Sudah beberapa hari ini, Sarah selalu membicarakan ingin potong rambut. Raka sebenarnya sangat menyukai rambut panjang Sarah dari dulu. Jadi dia tidak terlalu setuju andai sang istri potong rambut. Masalahnya yang punya rambut ingin sekali memangkasnya. Sang pengagum ini bisa apa? Ditambah lagi menurut Sarah akhir ini dia merasa sangat gerah dengan rambut panjangnya. Nanti pasca melahirkan, menurut artikel yang kubaca, rambut akan rontok karena fluktuasi hormon. Istilahnya postpartum loss hair atau apalah itu. Alasan Sarah. Sayang, aku juga baca artikel di internet ada mitos. Potong rambut saat hamil anaknya bisa kenapa? Hus, sembarangan. Sarah menyahut tidak senang. Kata artikel. Sayang. Raka berdalih, sambil menggedikkan bahu. Hoaks. Sarah menyisir rambutnya, lalu menjepitnya ke atas dengan malas. Gerah. Sayang. Panas. Sarah mendekat pada sang suami. Sore begini masih sibuk. Sayang. Sarah bergelayut manja, memeluk Raka dari belakang. Iya. Ini dokumen harus direview dulu. Biar papa bisa tanda tangan. Oh. Memangnya kenapa? Aku mau bakso. Sayang. Raka tahu benar gelagat sang istri jika sedang ada maunya. Manjanya kumat. Si calon papa siaga ini tak pernah mau mendebat Sarah. Yang penting istrinya ini happy terus dia rela menurutinya. Ya, sudahlah. Biar pakai GoFood saja. Biar delivery order. Raka meraih ponselnya. Beberapa bulan ini, aplikasi itu adalah sahabat baik Raka untuk mengatasi selera aneh sang istri yang bisa tiba datang. Tidak ada angin, tidak ada badai. Aku mau makan di depotnya. Bakso kalau dibawa pulang rasanya aneh. Sarah menciumi pipi Raka sedikit membujuk. Tapi,
Raka menatap seabrek dokumen yang ada di atas sofa bed dengan nanar. Kamu tetap di sini saja. Sarah tersenyum kecil, melihat sikap Raka. Lalu, yang mengantarmu cari bakso siapa? Kan, ada Dea di bawah. Abis mengantar dokumenmu ini. Dia masih dengan Mama. Ngobrol. Tapi, kamu tidak boleh jauh. Jauh, loh. Kata dokter Yogi minggu ini sudah harus siaga 1. Waktu bisa lahiran. Raka memperingatkan. Sedikit cemas jika Sarah jauh dari pengawasannya. Iya, sayang. Sarah tersenyum riang. Seperti burung yang terlepas dari sangkarnya. Dia jenuh sekali selama beberapa hari hanya bolak-balik di dalam rumah saja. Itu pun ada saja warning dari suaminya. Sayang, tidak boleh begini. Sayang, tidak boleh begitu. Sayang, nanti capek. Loh, sayang, jangan begini. Menurut si Anu, kata si itu tidak boleh. Entah artikel mana atau info dari mana, yang mempengaruhi si calon papa ganteng ini menjadi posesif dan cerewet di masa penghujung kehamilan Sarah. Kekhawatirannya kadang menjadi sedikit berlebihan. Tapi, Sarah memakluminya. Raka belum pernah menjadi papa. Jadi dia begitu excited dengan status baru yang akan disandangnya sebentar lagi. Tidak ke mall, kan? Raka mengernyit dahinya. Masa cari bakso jauh? Jauh sampai ke mall. Di ujung kompleks sini juga ada. Sarah terkekeh. Mengingat Raka yang kecolongan saat dia dan Dea pergi cari es krim sampai ke Pakuwon Mall. Ingat sayang, perutmu itu besar sekali. Nanti kalau terlalu aktif, bisa brojol di jalan. Astaga sayang, orang lahiran mesti ada tandanya dulu kata Mama. Masa brojol sembarangan. Kalimat peringatan sang suami disambut tawa Sarah. Ya, siapa tahu. Raka mengerling pada sang istri. Sarah mengambil handphone dan sebuah tas tangan dari atas meja. Sayang, aku pergi dulu. Sarah mencium bibir Raka sekilas. Lalu segera hilang di balik pintu. Raka hanya menggeleng. Geleng kepalanya melihat tingkah sang istri lalu kembali konsentrasi membaca dokumen yang ada di tangannya. Hari sudah gelap. Raka duduk dengan gelisah di ruang tamu. Sekali-kali menengok ke arah pintu. Dia tak sabar menunggu Sarah kembali. Masak sih. Beli bakso sudah 3 jam belum balik, keluhnya. Handphone Sarah dan Dea sama tidak aktif. Sudahlah, sayang, Sarah sudah dewasa, bisa menjaga diri. Mungkin mereka mampir kemana dulu. Namanya juga perempuan. Mama tampak tak begitu khawatir. Dia bilang mau ke depot bakso ujung komplek. Ini komplek mana? Raka memang punya banyak alasan untuk mencemaskan Sarah. Yang pertama karena dia lagi hamil besar. Yang kedua dia masih teringat bagaimana Sally memperlakukan Sarah jika bertemu. Sally tidak bisa ditebak kelakuannya. Sayang. Suara Sarah membuyarkan kegelisahan Raka. Istrinya itu berdiri di depan pintu dengan wajah sumringah tanpa kurang satu apapun. Tapi dengan tampilan yang berbeda. Tak urung Raka terpana sekaligus terpesona dengan penampilan baru Sarah. Rambutnya pendek di atas bahu. Terlihat fresh dan cantik. Kalian dari mana saja? Raka melotot. Tapi kekesalannya segera menguap entah kemana. Kak Sarah Bu Sarah minta diantarkan ke salon sebentar. Jadi, itu handphone kenapa tidak aktif semua? Raka bersungut. Mama senyum-senyum sendiri melihat tingkah Raka yang agak aneh itu. Lalu meninggalkan mereka menyelesaikan urusannya. Ponselku baterainya low pak. Jawab Dea takut. Aku juga. Sarah menunjukkan wajah memelas. Masa tidak bawa powerbank semua? Itu mobil ada cas juga. Maaf pak. Dea melirik Sarah yang tampak puas melihat Raka seperti orang kebakaran jenggot. Jiwa usilnya memang keterlaluan. Sudah. Aku yang salah sayang. Dea tidak tahu apa. Sarah memberi kode Dea segera pergi. Terima kasih sudah menemaniku. Lain kali kita jalan lagi.
Sarah mengedipkan matanya kepada Dea. Tidak ada lain kali lagi. Raka menarik tangan Sarah dari ruang tamu itu, membawanya naik ke kamar tanpa bicara lagi. Sayang, Sarah ngosan ketika sampai. Kamu masih marah? Aku kan cuma bercanda. Aku cuman mau bikin surprise. Belum selesai Sarah menyelesaikan kalimatnya, Raka membalikkan badan dan mendekap Sarah. Lalu sebuah ciuman yang cepat dan panas menyumpal mulutnya. Kilat kekesalannya tadi, entah hilang kemana. Sisa mata sayu yang seperti baru kalah perang. Ah, kamu, ini, kenapa? Sarah hampir tak bisa bernafas. Kamu cantik sekali. Raka tak bisa menahan dirinya, melihat penampilan baru Sarah. Leher jenjang dan bahunya yang mulus itu, biasanya lebih sering tersembunyi oleh rambut panjang hitamnya. Sekarang nampak seperti hamparan pualam. Ciuman Raka yang penuh gairah itu tak terbendung, turun dari bibir istrinya, melewati leher dan singgah bertubi di pundak Sarah yang masih berdiri dalam posisi kebingungan. Kamu sangat menggoda sekali sayang, bisik Raka. Lalu tangannya menyusup di antara rambut dan kulit kepala Sarah, seolah lupa istrinya itu sedang hamil tua. Sayang, aku sedang hamil besar. Sarah mendelik kepada Raka. Wajah Raka begitu memelas dan lucu. Siapa suruh kamu cantik? Keluhnya. Sudah hampir sebulan ini dia puasa tidak menyentuh istrinya itu. Karena sangat takut hubungan intim membuat istrinya itu tidak nyaman. Mengingat perutnya Sarah besar sekali. Sayang. Sarah menangkupkan jemarinya di dagu sang suami. Menariknya perlahan ke arah wajahnya. Kamu mau? Goda Sarah sambil menggigit bibir bawahnya dengan manja. Raka benar kesal luar biasa. Hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Ibu hamil ini begitu nakal dan menggoda. Sayang, sini ku kasih tahu sesuatu. Bisik Sarah sambil berjinjit sedikit. Mendekatkan mulutnya ke telinga Raka. Kata dokter Yogi, berhubungan intim saat hamil tua tidak berbahaya dan justru dianjurkan. Selain bisa membuat lebih rileks, hubungan as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris. As lebih besar dari bisa memicu kontraksi rahim, sehingga persalinan berjalan lebih lancar. Hah, dia bilang begitu. Raka melotot dengan mulut setengah terbuka. Sarah mengedipkan matanya sekali lagi. Tersenyum lebih lebar. Sangat senang melihat Raka yang melotot padanya begitu rupa. Siapa suruh kamu bolak-balik ke kamar kecil waktu pemeriksaan kemarin? Jadi kelewatan penjelasan yang bagian itu. Itu bayinya tidak kegencet. Raka bertanya dengan penasaran. Kan ada kantung ketuban yang melindunginya? Itu tidak bakal keguguran? Tenang saja. Usia kehamilannya ini sudah matang. Tidak ada kelainan. Kalau dilakukan dengan hati dan rileks, amanlah. Sayang, kenapa kamu tidak bilang dari kemarin? Raka menyosor dengan bersemangat. Lalu menarik istrinya yang terlihat seksi meskipun dengan perut membuncit itu. Aku cuma mau lihat kesabaran suamiku ini. Sampai kapan bisa menahan diri berpuasa? Jawab Sarah sambil tertawa penuh kemenangan. Kamu jahat sekali, sayang. Raka meremas rambut Sarah. Berpura-pura memasang wajah marah. Sarah tergelak melihatnya. Aku hampir gila menahan diri untuk tidak menyentuhmu. Keluh Raka. Lalu mencium bibir Sarah dengan gemas. Sarah membalas ciuman Raka, lebih antusias. Mengingat sebentar lagi dia melahirkan dan pasca melahiran memerlukan jeda yang cukup memulihkan diri. Dia ingin melayani sang suami tampannya ini dengan sebaik-baiknya. Lalu mereka berdua berpagut dengan penuh semangat. Saling sasar dan remas. Seolah ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Raka terus menciumi seluruh wajah Sarah sampai sekujur leher istrinya itu seperti orang yang sedang kehausan. Dengan hati dibimbingnya Sarah menuju peraduan. Sebenarnya dia tak sabar tapi yang dihadapinya ini adalah ibu hamil besar. Jadi semua harus serba ekstra hati.
Sarah dibaringkannya dengan perlahan. Matanya tak lepas dari wajah sang istri. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu membuyarkan konsentrasi Raka yang sedang dalam upaya melakukan pelucutan. Sejenak sepasang suami istri ini saling pandang. Sarah tersenyum kecil, memberi isyarat dengan lirikannya supaya Raka memeriksa ke pintu. Dengan muka masam Raka turun dari ranjang, membuka pintu. Tapi hanya cukup untuk kepalanya saja yang melongok keluar kamar. Biasi tampak tersenyum manis pada majikan mudanya itu. Ada apa sih, Bi? Raka tak bisa menyembunyikan raut kesalnya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dan disuruh Nyonya panggilkan dan Raka dengan Naksara untuk turun makan, jawab Biasi. Aduh, bilang saja sama Mama. Aku sedang tidak lapar. Tadi sore kebanyakan ngemil, jadi tidak selera makan malam. Alasan Raka. Naksara, Sarahnya sudah tidur. Bi. Hah, Biasi terbengong. Bengong mendengar jawaban Raka. Hah, kenapa, Bi? 15 menit lalu baru pulang kok sudah tidur. Biasi sekarang yang garuk kepalanya. Dia kecapean Bi, jadi ketiduran. Dan lagi dia sudah makan di luar, jadi tidak perlu kubangunkan. Oh, sudah. Ya Bi, aku juga mau tidur. Ini baru jam 7. Dan, Bibi cerewet. Dengan tanpa permisi, Raka menutup pintu. Dia merasa hampir hilang kesabaran. Raka kembali kepada Sarah yang senyum-senyum melihat tingkah kekanakan Raka. Sudah kuatasi, sayang. Raka menarik baju kaosnya ke atas dan melemparnya dengan sembarangan. Alasanmu terlalu ngada, disambut cekikikan Sarah tapi Raka pura tak mendengar. Ini masih kesorean. Kalimat Sarah terpotong karena Raka sudah menciumi bibirnya tanpa ampun. Perlahan, tangannya menggerayangi tubuh sang istri, bahkan sampai perut yang menonjol besar itu. Apapun bentuk badan istrinya, tak mengurangi hasrat Raka untuk meneruskan niatnya. Sayang, Dedi mengganggumu sebentar. Ya, Raka mengoceh dengan suara serak, sambil menciumi perut Sarah. Gerakan kecil pada perut itu, disambut wajah melongo Raka. Bayinya seolah memberi respon, yang membuat Raka tertawa senang. Anak baik, Dedi akan tunjukkan jalan keluar ya, biar tidak nyasar. Ocehan Raka yang lucu, membuat Sarah tak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Suaminya ini ada saja. Raka terus bergerilya sambil memberikan kesempatan untuk Sarah mencari posisi yang nyaman. Dengan halus dikaitkannya tubuh istrinya dari belakang. Kepalanya menyusup di tengkuk Sarah. Sayang, bersiaplah. Kita akan melakukannya dengan pelan. Raka mendesah. Sekarang gairahnya benar sampai ubun. Percintaan itu berlangsung lembut dan halus. Raka menghayatinya penuh hatian serta kesabaran. Matanya tak lepas mengawasi reaksi Sarah. Dia tak ingin sang istri merasa tertekan dan tak nyaman dengan gerakannya. Bersambung dulu ya teman-teman.